Sore semuanya. Ya, jadi ini dari Dokter Susi. Dokter Susi yang akan bahas tentang kenapa kanker payudara ini atau CA-mamae atau eh, ya banyak-banyak istilah lah ya. Kenapa sangat marak di Indonesia? Silakan dokter, waktu dan tempat saya persilakan Dokter Susi. Monggo. Ya, terima kasih. Baik, tadi sudah diberi prolog sama Pak Angga. Jadi kita mulai saja. Jadi memang sekarang ini banyak cancer ya, bukan hanya kanker payudara yang progresivitasnya meningkat dan juga insidennya meningkat ya. Nah, termasuk kanker payudara ini di mana dari tahun 2020 hingga data yang terkini 2022 di Indonesia sendiri itu peningkatannya sampai sekitar 27% ya. Nah, kita share dulu. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, baik. Jadi kita lihat dulu nih datanya ya. Ini data tahun 2020 di mana kanker payudara ini meliputi sekitar 16,6% dari keseluruhan kanker di Indonesia ya, baik itu pada laki-laki maupun perempuan ya. Nah, angka ini sebenarnya kalau dibandingkan sama semua jenis kanker terbesar ya. Jadi kanker payudara itu menduduki urutan yang pertama dibandingkan kanker yang lain. Dan tahun 2022 itu sudah menjadi 19,7%. Nah, lalu yang menjadi masalah lagi di Indonesia adalah bahwa rata-rata orang yang menderita kanker payudara di Indonesia itu seringnya datang dengan stadium lanjut, ya. Jadi 67 sampai 78% penderita kanker payudara itu datang sudah pada stadium 3 dan 4, di mana kalau sudah stadium seperti ini biasanya sudah ada metastasis ke organ yang lain. Dan kematiannya bisa mencapai sekitar 22.000 jiwa per tahun ya, mengerikan sekali ya. Nah, ini data kematian akibat kanker di Indonesia. Ini yang saya dapatkan di tahun 2018 ya, di mana di sini kita lihat ya, termasuk tinggi ya di sini setelah paru-paru ya. Nah, lalu masalahnya di mana sebetulnya? Masalahnya adalah sebetulnya sama ya, semua kanker itu ya terjadi yang namanya dysbiosis. Nah, seperti pada eh, payudara ya, payudara itu ternyata punya ekosistem ya. Di sini kita lihat bahwa yang biru ini adalah kondisi yang sehat ya, sedangkan di bawahnya itu adalah kondisi payudara yang sakit. Yang di situ ada bukan hanya kanker ya, tapi juga mungkin tumor jinak mungkin ya, di mana mereka kita lihat ada perubahan ya pada beberapa spesies bakterinya ya. Kalau pada yang sehat, di sini kita lihat bahwa yang tinggi itu adalah beberapa macam bakteri yang terutama di sini memproduksi yang namanya butirat ya. Kemudian ini pada ususnya ya. Lalu kalau pada payudaranya di sini ada juga bakteri-bakteri ya yang berbeda dengan pada ususnya. Nah, lalu pada kondisi di situ ada penyakit ya. Kita lihat di sini ada perubahan pada usus dan pada payudara ya, di mana pada ususnya terutama dia kita dapatkan lebih banyak spesies Clostridium ya, lalu juga di situ akan kita jumpai peningkatan produksi dari asam empedu ya, dan juga peningkatan dari produksi racun ya, ada racun-racun metabolisme ya, kemudian juga apa, faktor-faktor virulensi protomoral yang mungkin berkaitan dengan disbiosis ya. Nah, lalu pada payudaranya itu banyak kita jumpai adanya peningkatan dari beberapa bakteri ya yang tidak dijumpai pada orang yang sehat ya, seperti pada
peningkatan Methylobacterium radiotolerant bakteria, ya, lalu ada juga peningkatan eh, oksidasi, ya, gen-gen, peningkatan ekspresi gen yang menyebabkan peningkatan beta oksidasi, ya, lalu ada peningkatan sintesa lipopolisakarida yang akan menyebabkan akhirnya terjadinya peradangan kronik, ya. Kemudian juga adanya peningkatan sistem transport zat besi, kompleks zat besi, ya. Kemudian peningkatan proteobakteria, lalu Bacillus, Staphylococcus, dan Enterobacteria eh, Enterobacteriaceae bakterial spesies yang merupakan bakteri-bakteri yang bersifat dia patogen atau patobion. Nah, apa penyebab yang menyebabkan disbiosis? Ya, ini ada banyak sekali penyebabnya. Ya, kita tahu di Indonesia ini kalau orang-orang rata-rata sakit flu sedikit saja, dikasihnya apa? Ada beberapa macam formula yang bahkan dia mudah ditemui di warung. Ya, saya dulu waktu saya kecil, ya, kalau sakit flu itu ibu saya bidan, ya, sama ibu saya tuh diberi berbagai macam obat yang di situ pasti ada antibiotiknya. Lalu juga pemberian beberapa obat formula yang dia sudah menjadi multiformula dalam satu kapsul gitu, ya. Yang di situ juga mengandung zat-zat yang justru akan melemahkan sistem imun yang pada orang yang sakit flu misalnya itu sebetulnya tidak boleh diberikan, ya. Nah, penurunan sistem imun ini juga salah satunya, ya. Lalu makanan yang tidak sehat, ya. Kalau di daerah tertentu di Jawa itu makanannya rata-rata yang modelnya adalah kurang sayuran segar, ya. Kemudian eh, semakin lama dimasak karena dia apa namanya bersantan gitu, ya. Jadi dia semakin lama dimasak tuh katanya malah justru semakin enak gitu, ya. Itu moto yang mereka eh, sudah seperti apa keyakinan, ya, dan membudaya di apa beberapa daerah terutama di Jawa Tengah, ya. Seperti misalnya beberapa makanan daerah mereka kan rata-rata santannya tinggi, kemudian dimasak dengan jangka waktu yang lama, masih dia juga apa namanya ditambahkan dengan mungkin kalau orang jualan itu ya ditambahkan dengan zat-zat pengawet atau juga mungkin pewarna, ya. Nah, kemudian juga diet yang tadi rendah sayur, ya, rendah sayur, kemudian tinggi gula, ya. Zaman saya kecil kalau pagi itu ibu saya selalu bikin teh manis yang wasgitel, ya. Wasgitel itu bagaimana? Wangi, eh, wasgitel apa lagi ya? Yang kental gitu, ya, dan manis, ya. Kemudian yang lainnya adalah tingkat stres, ya, tingkat stres yang tinggi, ya. Di Indonesia kira-kira tingkat stres masyarakatnya bagaimana? Ini katanya harga bahan pokok semakin meningkat, ya. Kira-kira tingkat stresnya setelah pandemi bagaimana? Semakin tinggi mestinya, ya. Nah, lalu infeksi, ya, infeksi termasuk tadi eh, infeksi virus, ya. Kalau yang dikaitkan dengan kanker payudara terutama adalah karena Helicobacter pylori. Lalu Clostridia tadi, ya. Nah, pemberian terapi juga akan mempengaruhi eh, kondisi disbiosis pada usus terutama, ya. Jadi makanya kenapa kok orang-orang yang diberi terapi misalnya kemoterapi dan radiasi itu salah satunya adalah gejala-gejala yang bersifat hubungannya sama saluran cerna, ya, misalnya menjadi mual, menjadi muntah, ya, itu adalah karena salah satunya disebabkan karena pengobatan itu akan mempengaruhi diversitas atau keanekaragaman dari mikrobiota terutama di usus. Nah, lalu genetik, ya. Ada eh, orang yang memang secara turun-temurun mengalami kerusakan pada DNA-nya dan
pada apa namanya di tingkat genetik dan epigenetiknya yang berkaitan dengan misalnya mutasi gen seperti BRCA1 atau BRCA2 atau adanya polimorfisme. Ya, contohnya polimorfisme pada gen-gen yang diperlukan dalam metabolisme vitamin D ya, misalnya polimorfisme VDR ya, lalu polimorfisme yang berkaitan dengan gen-gen yang berkaitan dengan sistem imun ya, misalnya TNF alfa dan lain-lain. Nah, lalu higien sanitasi. Jadi orang yang terlalu steril itu juga berbahaya ya, karena orang yang terlalu steril misalnya dia sering menggunakan alkohol untuk antiseptik atau menggunakan bahan-bahan kimia untuk membersihkan rumahnya barangkali ya, itu juga akan mengurangi diversitas pada ekosistemnya ya, termasuk sabun ya, sabun yang mengandung antibakteri ya, triklosan itu juga akan mempengaruhi peningkatan gut dysbiosis. Nah, lalu lokasi ya, lokasi geografis juga mempengaruhi ya, lokasi geografis misalnya di daerah yang dia kurang pohon-pohon ya, kurang adanya hutan, kemudian polusi udaranya juga tinggi di gunung dan di lembah posisinya itu tentu akan berbeda ya, karena kualitas udara dan diversitas ekosistemnya tentu berbeda. Lalu penggunaan alkohol ya, kemudian rokok, kemudian tadi prebiotik dan probiotik itu tentu akan mempengaruhi. Nah, sebelum kita ke jalur metabolik ya. Nah, ini adalah bagaimana gambaran faktor-faktor tadi berinteraksi ya. Jadi adanya disbiosis ditambah dengan atau dengan adanya infeksi seperti misalnya tadi yang saya sebutkan Helicobacter pylori. Dan kita tentunya nggak bisa menghindari environmental trigger ya, karena sekarang ini jarang kita bisa menemukan daerah yang tidak terkena polusi ya. Jadi ditambah dengan environmental trigger, lalu makanan yang tidak sehat, nah, maka ini akan menyebabkan peningkatan dari bakteri-bakteri patogen. Dan apabila itu ditambah dengan misalnya kita menggunakan kosmetik yang mengandung zat kimia, makanan kita mengandung zat aditif ya, yang berpengawet, yang berperwarna. Lalu mungkin kita terkena radiasi ya, radiasi baik dari misalnya tadi apa pengobatan atau diagnostik, mungkin kita menggunakan mamogram ya, CT scan ya, lalu radiasi yang mudah kita temukan di lingkungan ya, seperti misalnya radiasi sinar pengion dari misalnya dari apa sinar matahari misalnya ya, lalu radiasi dari HP ya, kemudian WiFi ya, dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh WiFi. Nah, ini akan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita, dan ini juga akan diikuti dengan peningkatan toksin bakteri-bakteri patogen dalam tubuh kita yang itu akan menyebabkan peningkatan usus kita itu menjadi lebih mudah dimasuki oleh zat-zat toksik dan bakteri-bakteri yang jahat tadi, bisa masuk ke dalam pembuluh darah ya, menyebabkan peradangan kronik ya, kemudian menyebabkan kerusakan DNA, dan hal ini akan memicu yang namanya karsinogenesis atau uh, pembentukan zat-zat karsinogen yang nanti akhirnya diikuti dengan kanker ya. Nah, kemudian ada satu lagi jalur metabolik yang nanti berhubungan dengan peningkatan progresivitas kanker payudara yang harus kita perhatikan juga, di mana ternyata orang-orang yang kena kanker payudara itu metabolisme energinya itu berbeda ya dengan orang yang normal ya, di mana dia melalui workbook metabolisme ya, di mana di sini membutuhkan glukosa ya yang akan mengalami glikolisis menjadi piruvat,
dan akan menghasilkan yang namanya laktat. Nah, laktat ini biasanya kalau kita merasakan tubuh kita mudah sekali mengalami kelelahan, ya. Mungkin ya sebentar. Eh, Maaf, tadi baterainya low. Bentar ya. Nah, jadi eh, laktat ini biasanya merupakan hasil metabolisme yang menyebabkan akhirnya tubuh yang menderita kanker payudara itu lebih bersifat asam, ya, dan mudah pegel-pegel rasanya, pegel, kemudian apa namanya mudah lelah, gitu ya. Nah, ini laktat ini akan meningkatkan progresivitas dari sel kanker, ya. Lalu selain itu adalah metabolisme yang berkaitan dengan fungsi mitokondria, di mana di sini hasil akhirnya nanti berupa sterol dan fatty acid sintesis, ya, yang dia juga eh, meningkatkan progresivitas dari sel kanker itu. Nah, lalu kemudian yang berkaitan dengan sintesa protein-protein tertentu yang berkaitan dengan mutasi gen dan juga melalui metabolisme glutamin yang dia akan juga meningkatkan progresivitas kanker payudara. Glutamin ini makanya mengapa kita harus menghindari MSG, ya, kita harus menghindari terutama MSG sintetik, ya, karena salah satunya dari glutamin ini dia akan meningkatkan progresivitas dari kanker payudara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita nggak boleh memberi makan pada kanker payudara ini, yaitu dengan cara mengurangi glukosa, ya, kemudian mengurangi yang meningkatkan glukosa secara cepat dan meningkatkan laktat, ya. Kemudian harus mengurangi sumber-sumber makanan yang meningkatkan sterol dan fatty acid, ya. Kemudian juga harus mengurangi yang meningkatkan glutamin, ya, yang meningkatkan glutamin yaitu dari MSG tadi, ya. Jadi jangan makan makanan yang tinggi gula, yang tinggi lemak, ya. Kemudian yang tinggi glutamat, ya, seperti MSG, ya. Kemudian faktor-faktor yang lain yang sering juga dipaparkan, ya. Ini saya ambil dari websitenya Kementerian Kesehatan, ya. Di sini adalah eh, faktor yang berkaitan dengan misalnya eh, hormonal terutama, yaitu yang mempengaruhi akhirnya kapan seorang wanita itu mengalami menstruasi, ya. Di mana kalau dia semakin muda menstruasinya, maka peningkatan risiko terjadinya kanker payudara semakin tinggi. Ya, saat ini kita sudah banyak menemui apa namanya menstruasi yang lebih dini, ya, pada anak-anak, ya, yang namanya pubertas prekok, ya. Nah, lalu wanita yang tidak menikah, ini sekarang ini juga angkanya semakin meningkat, ya, wanita-wanita yang tidak mau menikah, yang tentunya itu akan mempengaruhi hormonalnya, ya. Atau wanita yang menikah tapi tidak memiliki anak, ini juga berpotensi untuk mengalami risiko kanker payudara yang tinggi, ya. Kemudian wanita yang melahirkan anak pertamanya pada usia lebih dari 30 tahun, ya, istilahnya apa? Perawan tua mungkin, ya. Bukan perawan tua, apa ya namanya? Ya, dia mungkin menikahnya usianya sudah tua, terus melahirkan anak pertamanya jadinya tua, gitu, ya. Nah, lalu orang-orang yang tidak menyusui bayinya, ya, sekarang tambah banyak orang-orang yang tidak menyusui bayi, ya. Ada yang lebih memilih memberinya apa? Susu formula, ya. Banyak ibu-ibu itu yang eh, kesadaran untuk menyusui ASI-nya itu masih rendah, ya. Nah, kemudian karena di Indonesia itu digalakkan juga KB, ya, penggunaan kontrasepsi hormonal,
atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama itu juga meningkatkan risiko, ya. Orang-orang yang mendapatkan terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama itu contohnya orang-orang yang takut tua, yang dia mengalami menopause, terus dia pengen awet muda, akhirnya menggunakan obat-obat eh, terapi sulih hormon, ya. Nah, lalu menopause pada usia lebih dari 55 tahun, ya. Kemudian riwayat pernah operasi tumor jinak payudara, ini juga bisa, ya. Lalu riwayat kanker dalam keluarga, kemudian wanita yang mengalami stres berat, wanita yang mengkonsumsi lemak dan alkohol secara berlebih, perokok aktif dan pasif. Nah, itu ya. Dan sekarang ini saya menemukan bahwa laki-laki pun itu bisa terkena kanker payudara dan semakin banyak orang yang sekarang terkena kanker payudara. Ya, nah faktor risiko penting yang lain yang perlu kita perhatikan ya karena ternyata diketahui dari penelitian ya wanita-wanita yang kena kanker payudara itu rata-rata adalah orang-orang yang kurang tidur ya atau kalau tidur dia nggak mau mematikan lampunya ya misalnya paparan cahaya malam hari ya ya jadi pada malam hari tubuh kita itu harus memproduksi yang namanya melatonin ya. Nah, melatonin ini baru diproduksi kalau kita tidur dalam kondisi mata kita tidak terpapar cahaya sama sekali. Ya, biasanya orang-orang yang takut gelap ini kalau malam hari nggak mau mematikan lampunya. Ya, nah ini juga berbahaya. Dan sekarang ini polusi itu bukan hanya polusi udara, polusi air, polusi apalagi tanah gitu ya, tapi juga polusi cahaya. Ya, jadi kalau malam hari kita kalau di kota kan semua lampu itu masih banyak yang nyala gitu ya, sehingga walaupun misalnya rumah kita sudah mematikan lampu, mungkin cahaya tetap bisa masuk ya. Nah, lalu juga pola tidur yang tidak sesuai jam biologis ya. Nah, ini biasanya juga mengenai orang-orang yang suka begadang tadi ya. Makanya ada lagunya begadang jangan begadang gitu ya. Karena pola tidur yang tidak sesuai jam biologis itu akan merusak keseimbangan hormon kita tadi dan mengacaukan jam biologi yang harusnya misalnya kita tubuhnya itu diperbaiki tidak diperbaiki, yang harusnya misalnya tadi eh, apa melatonin diproduksi tidak diproduksi, dan ketika kita salah tidur, yang banyak diproduksi adalah hormon-hormon yang menyebabkan kita stres, ya. Nah, yang dimana hormon itu diproduksi pada waktu misalnya pagi hari, ya. Jadi kalau kita tidur, kebanyakan tidur di pagi hari, dan satu lagi di sore hari, ya, ketika harusnya kita tidak tidur antara jam 3 sampai jam 5 sore, ya, maka akhirnya yang terjadi adalah kita kena sindrom yang namanya sindrom stres, ya. Jadi ada sindrom stres, ya, biasanya malas orangnya, dan dia cenderungnya dia akan kegemukan dan sebagainya. Nah, orang-orang yang bekerja shift, nah ini juga berisiko, ya. Orang yang sering melakukan perjalanan lintas waktu, ya, bisa menyebabkan chronic jet lag, itu juga akhirnya menyebabkan gangguan keseimbangan hormon yang menyebabkan dia lebih berisiko, ya, untuk kekurangan melatonin dan akhirnya berisiko untuk terkena banyak penyakit termasuk kanker payudara ya. Dan kekurangan melatonin ini akan menyebabkan kita juga lebih mudah tua ya karena stres oksidatif yang tinggi ya kemudian regenerasi yang kurang ya.
kurangnya keseimbangan antara kerusakan DNA dengan perbaikan DNA. Ya, nah kalau kita kekurangan melatonin, maka yang terjadi adalah peningkatan stres oksidatif tadi ya, radikal bebas itu akan banyak sehingga akan menyebabkan kerusakan DNA yang lebih banyak. Nah, untuk mengatasinya salah satunya adalah memperbanyak makanan yang tinggi triptofan yang akan diubah menjadi serotonin, yang akan diubah menjadi melatonin. Ya, nah, terutama kalau pada malam hari bisa juga kita mengkonsumsi suplemen-suplemen atau makanan-makanan yang tinggi dengan melatonin ya, dan juga mengurangi paparan cahaya pada malam hari ya. Nah, kemudian selain itu adalah masih ini dengan adanya kurang tidur itu akhirnya apa? Kita mungkin akhirnya kalau pagi tidur, ya kalau pagi tidur kita nggak terkena sinar matahari, maka biasanya orang-orang yang kena kanker payudara itu juga kekurangan vitamin D. Ya itulah mengapa pada penderita kanker payudara harus mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin D. Nah lalu terdapat banyak penelitian yang membuktikan ada hubungan kekurangan atau kelebihan mikronutrien tertentu dengan risiko kanker. Ya, contohnya di sini untuk kanker payudara ini berkaitan salah satunya dengan magnesium. Ya, walaupun tentang magnesium ini datanya belum konsisten. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini terjadi eh, pada orang-orang yang kurangan magnesium. Ya, tapi ternyata kelebihan magnesium pun juga tidak baik ternyata. Jadi ada data yang menunjukkan bahwa orang-orang yang dengan stadium lanjut itu kalau kelebihan magnesium juga akan meningkatkan resiko terjadinya progresivitas kanker yang lebih tinggi gitu ya. Maka memang rumusnya adalah kita harus tahu kecukupan magnesium dan ambillah secukupnya karena sebetulnya mikronutrien itu juga diperlukan eh, mengapa mikronutrien ya dalam kadar yang secukupnya saja ya. Lalu untuk kanker payudara yang lain adalah berkaitan dengan kalsium selain vitamin D tadi ya, kalsium. Jadi pada orang-orang dengan kanker payudara didapatkan bukti bahwa mereka rata-rata kekurangan kalsium. Ya, lalu juga ada yang menyebutkan berkaitan dengan eh, vitamin C, ya, vitamin C, kemudian vitamin B12 ya. Walaupun di sini tidak dicantumkan, nah, termasuk juga asam folat, ya. Nah, kemudian eh, ini data yang menyebutkan bahwa rata-rata orang yang kena kanker payudara itu vitamin D-nya rendah, ya. Di mana vitamin D yang rendah ini bisa berkaitan dengan intake makanan yang harusnya kaya provitamin D rendah, ya. Lalu yang kedua, kurang paparan sinar matahari. Nah, yang ketiga ini kelainan pada epigenetiknya, ya. Jadi adanya polimorfisme dari reseptor VDR. Nah, ini hubungan bagaimana vitamin D dia sangat membantu bagi penderita kanker payudara, di mana vitamin D itu dia bersifat anti proliferatif. Kemudian di anti proliferatif itu artinya dia bersifat menghambat peningkatan ukuran dari kanker payudara itu, ya, dengan menghentikan eh, apa siklus sel sehingga kalau berhenti siklus selnya kemungkinan untuk memperbaiki DNA itu lebih baik, ya. Kemungkinan untuk mendeteksi adanya kerusakan DNA dan memutuskan apakah sel itu bisa diperbaiki atau tidak atau dia harus dibunuh itu lebih besar, ya. Lalu juga dia akan meningkatkan kematian terprogram dari sel-sel kanker, kemudian juga bersifat mampu mempengaruhi sistem imun, ya. Dia meningkatkan terutama sistem imun yang innate, ya, dan menurunkan sistem imun adaptif, ya. Kenapa kok sistem imun adaptif yang berlebihan itu tidak baik, ya? Karena sebetulnya
sistem imun itu harus seimbang, ya, harus seimbang. Nah, kalau terlalu berlebihan, maka terutama misalnya peningkatan antibodi ya, antibodi yang berlebihan itu tidak baik juga, ya, akan menimbulkan peradangan kronik, ya. Maka antibodi itu dalam jangka waktu tertentu dia harus turun sebetulnya, ya. Nah, ini penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang terkena baik itu kanker maupun tumor jinak, ya, itu ternyata adalah orang yang magnesiumnya rendah, ya. Kemudian ah, penyebabnya apa kekurangan magnesium itu selain intake yang kurang adalah juga bisa terjadi karena pengobatan, ya. Misalnya penggunaan obat-obat seperti anti jamur, antibakteri ya. Di sini ada gentamisin ya. Kadang kita menggunakan obat jamur lama ya, salep berupa salep, kita nggak berpikir itu akan mempengaruhi magnesium ya. Lalu beberapa antibiotik ya, antivirus, kemudian obat asma, obat jantung ya, kemudian obat kemoterapi, eh, kemudian obat misalnya yang mengurangi cairan pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal ya, misalnya menyebabkan kita kencing-kencing terus, namanya furosemid ya. Lalu juga berbagai macam obat untuk terapi kanker dan juga obat untuk penyakit MAH atau GERD ya. Biasanya dikasih proton pump inhibitor. Nah, karena itu maka kalau kita mengkonsumsi obat-obat ini kita harus meningkatkan asupan magnesium ya. Nah, ini contoh bagaimana efek dari kurangnya magnesium terhadap peradangan ya. Jadi kenapa sih kekurangan magnesium itu bisa meningkatkan risiko kanker payudara? Salah satunya adalah karena kekurangan magnesium bisa meningkatkan peradangan, ya. Nah, ini penelitian yang lain yang agak berbeda, di mana kalau di sini yang meningkatkan risiko justru magnesium yang terlalu tinggi, ya. Nah, lalu beberapa mikronutrien fosfor ini kalau terlalu tinggi juga nggak baik ya pada penderita kanker payudara. Nah, lalu yang menurunkan resiko di sini yang biru adalah selenium. Ya, maka memperbanyak makanan yang tinggi selenium itu penting salah satunya. Ya. Nah, ini contoh keterkaitan antara BMI dan body mass index ya dan parameter-parameter biokimia yang tadi saya sebutkan magnesium ya, kemudian eh, apa namanya kalsium ya, fosfor dan vitamin D, di mana dalam penelitian ini dibuktikan bahwa kegemukan ya itu juga meningkatkan resiko kanker payudara dan juga kekurangan dari mikronutrien seperti vitamin D, magnesium, kalsium ya itu meningkatkan resiko kanker payudara, sedangkan apa namanya terlalu berlebihannya fosfor itu bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Nah, di Indonesia salah satu penyebab mengapa kok kanker payudara itu banyak dan mematikan ya adalah eh, kurangnya kesadaran untuk memeriksa payudaranya sendiri ya. Sedangkan rata-rata penyakit kanker itu semakin dini diketahui, semakin tinggi kemungkinan sembuh dan untuk bertahan hidup. Maka itulah pentingnya melakukan pemeriksaan payudara sendiri secara rutin ya. Nah, pemeriksaan payudara sendiri disingkat menjadi SADARI. Nah, SADARI ini adalah
upaya untuk mendeteksi kelainan pada ukuran, ya, teksturnya, bentuknya, gitu ya, sehingga kita dapat mengetahui secara dini adanya ketidaknormalan dalam payudara kita. Supaya apa? Kalau terdeteksi ternyata ada kanker itu dalam stadium yang dini, bukan stadium yang lanjut. Nah, kapan sadari itu mulai dilakukan secara rutin? Sadari dilakukan secara rutin sebaiknya setelah wanita berusia 20 tahun dan dilakukan setiap bulan, ya. Kemudian bagi wanita yang masih haid, pemeriksaan dilakukan setiap hari ke-7 sampai 10, ya, dihitung mulai dari hari pertama haid atau setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause. Lalu bagaimana caranya? Ada 7 langkah di sini, ya. Yang pertama kita berdiri, ya. Kita berdiri, lalu perhatikan warna kulit, ya, bentuknya apakah kanan kiri sama, ya. Permukaan kulitnya apakah rata atau dia ada seperti kulit jeruk, ya. Lalu apakah ada pembengkakan, apakah ada perubahan pada puting, ya, simetris atau tidak. Nah, lalu angkat tangan, ya, angkat kedua tangan di kepala, tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan, cermati payudara, dorong siku ke belakang, cermati juga, ya, bentuk dan ukurannya, apakah kanan kiri juga sama, gitu ya. Lalu setelah itu posisikan kedua tangan pada pinggang, ya. Lalu agak condong condong bahunya ke depan, ya, sehingga kita bisa melihat payudara kita itu menggantung, ya. Lalu dorong kedua siku ke depan, kencangkan, ya, kontraksikan otot dada Anda supaya kita bisa melihat ada tidak tarikan kulit, ya, ada tidak tarikan kulit, ada tidak kira-kira bentuk yang berbeda kanan dan kiri, ya. Lalu yang keempat, angkat lengan, ya, kiri atas dulu, kemudian tekuk siku hingga tangan memegang bagian atas punggung, ya. Kemudian dengan jari kanan tangan yang lain kita raba, ya. Raba semua area seperti kita meraba seperti kita memutar seperti kita melihat itu alurnya apa obat nyamuk, ya. Lalu raba, tekan, ya, terutama puting, ya, apakah ada keluar cairan atau tidak. Lalu di daerah ketiak juga kita raba apakah ada benjolan atau tidak, ya. Lakukan gerakan atas bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ini juga dilakukan pada payudara yang kanan. Nah, lalu yang kelima, cubit kedua puting, lalu lihat yang keluar dari puting. Kalau ada cairan terutama berwarna kemerahan atau ada nanah, maka segera pergi ke dokter. Nah, lalu yang keenam, tiduran. Ya, jadi pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan, angkat lengan ke atas dan lakukan pemeriksaan seperti tadi. Ya, jadi diraba mengikuti alur seperti obat nyamuk. Ya. Nah, 7 pola hidup sehat yang harus diperhatikan untuk mencegah kita terkena kanker payudara. Ya. Jadi yang pertama tadi pastikan kita cukup tidur sesuai dengan jam biologi dan matikan lampu. Tidak boleh tidur pada waktu-waktu yang terlarang, ya. Jadi ada waktu yang terlarang untuk tidur, ya, yaitu pagi hari, ya, sesudah subuh sampai ya jam 9 lah, ya, atau jam 10 lah, biar kita bisa keluar mendapatkan sinar matahari, ya. Kemudian kalau mau tidur siang itu sebelum jam 12 atau sudah jam 12, tidak boleh terlalu lama, ya, 30 menit saja. Tidak boleh
tidur pada saat setelah jam 3 sore sampai isya. Ya itu nggak boleh tidur karena nanti kita bisa kena yang namanya sindrom stres ya. Lalu terapkan diet sehat untuk penderita kanker, penuhi kebutuhan cairan. Jadi kebutuhan cairan sehari-hari wanita dewasa kurang lebih butuh 9 gelas per hari, sedangkan laki-laki dewasa kurang lebih 13 gelas sehari. Tapi kalau sebaiknya kecukupan cairan itu juga harus dilihat dari warna air kencing. Ya, kalau warnanya kuning jernih, ya tidak panas, ya berarti cukup. Ya, kalau kita minum teh, minum kopi, tentu harus ada tambahan asupan air. Ya, walaupun kebutuhan cairan kita itu bukan hanya dari air, ya, air putih maksudnya ya, tapi juga dari makanan yang kita makan, ya. Lakukan aktivitas mengikuti jam biologis, ya, termasuk lapar kenyang kita itu sebetulnya harus mengikuti jam biologis kita. Ya, jangan makan pagi terlambat ya karena pagi hari itu eh, dari jam 6 sampai jam 9 paling tidak kita harus makan karena itulah waktu yang paling baik untuk absorpsi makanan. Ya, demikian juga makan siang ya. Dan makan malam tidak boleh lebih dari jam 7 malam. Ya, exercise ringan dan rutin. Ya, saya kebetulan membuat senam bersama teman-teman saya, ya, senam imun bahagia. Bisa dipraktekkan, itu ada olah napas, ya, kemudian ada pijatan, itu untuk merangsang saraf vagus, yang kalau itu dirangsang, maka dia akan menurunkan peradangan, akan meningkatkan sistem imun, ya, dan juga eh, dia akan menurunkan stres, ya. Exercise yang ringan yang lain seperti misalnya jalan kaki, ya, berkebun, itu boleh ya. Berkebun sendiri juga akan meningkatkan hormon bahagia, kemudian melatih kita bersabar, ya, berinteraksi dengan alam yang diversitas ekosistemnya lebih banyak, ya. Kemudian manajemen stres, ya, tidak boleh stres, ya, kita harus mempunyai rasa ikhlas, rasa tawakal ya pada Allah bahwa penyakit itu ada hikmahnya, ya, kemudian bahwa kita diberi penyakit itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang mungkin Allah berkehendak ingin eh, memberi kebaikan yang lebih banyak dari penyakit kita, ya. Kemudian juga berserah diri kepada Allah itu lebih tinggi, gitu ya. Nah, support system dari keluarga itu sangat dibutuhkan, ya, dari terutama suami, ya, karena banyak kasus yang saya jumpai di terapi apapun itu susah kalau sudah stres dan kalau support sistemnya itu justru sumber stresnya, ya, maka sebaiknya kalau memang kita hidup di lingkungan yang toksik, ya, kita harus eh, memutuskan ya untuk menghindari lingkungan yang toksik itu atau eh, berpisah dari lingkungan yang toksik itu, ya, karena kita harus lebih mencintai diri kita sendiri, ya. Nah, pengaturan pola makan itu sangat penting pada penderita kanker payudara kan, karena tadi ya gadis biosis mempunyai peranan yang sangat penting ya, di mana kita lihat bahwa ternyata eh, untuk bakteri yang baik itu membutuhkan adanya prebiotik ya. Nah, tujuan terapi diet pada penderita kanker payudara menurut Kemenkes di sini yang pertama adalah memberikan makanan yang seimbang sesuai kondisi penyakit dan daya terima pasien. Ya, jadi setiap orang mungkin bisa beda-beda ya. Yang kedua, mencegah dan menghambat penurunan berat badan secara berlebihan. Yang ketiga, untuk mengurangi rasa mual, muntah, dan diare. Yang keempat, mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan. Ya. Nah, syaratnya di sini yang pertama energinya harus tinggi, ya. Jadi harus memenuhi 36 kilokalori per kilogram berat badan untuk pria dan 32 kilokalori per kilogram berat badan untuk wanita. Protein tinggi ya harus mencakup 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Lemaknya sedang 15 sampai 20% dari energi total. Cukup karbohidrat kompleks, vitamin dan mineral.
makanan harus tinggi serat dan organik, ya, makanan harus ramah terhadap probiotik atau kaya dengan probiotik. Nah, term and condition-nya adalah melihat kondisi masing-masing pasien tadi. Apakah pasiennya mampu makan makanan yang padat atau hanya bisa menerima asupan makanan dalam bentuk cair. Ya, tentu akan berbeda nanti ya. Nah, beberapa kondisi juga penderita kanker itu sama sekali tidak dapat menerima asupan nutrisi lewat mulut atau saluran cerna, sehingga dalam kondisi ini perlu dipasang misalnya nasogastrik tube ya, jadi selang melalui hidung ke lambung ya, atau bahkan asupan nutrisi melalui infus atau pembuluh darah ya. Nah, ini adalah 11 makanan yang baik untuk kanker payudara. Ada sayur dan buah yang berwarna ya hijau, kuning, merah, ungu ya, sebaiknya kombinasi paling tidak 5 ya. Terus buah berbiji banyak ya, ada kiwi, beri-berian, delima, sirsak, tomat dan lain-lain ya, anggur, semua jeruk ya, fermented food ya, natto, cuka, yogurt, kefir, keju asli ya, tahu tempe, tapi tahu tempenya harus ya organik ya, fatty fish ya, salmon, kemudian sarden ya, bawang-bawangan, bawang putih ya misalnya, atau bawang merah, daunnya ya, daun bawang, kacang-kacangan, kacang berbagai macam kacang-kacangan tentunya ya. Kemudian bumbu-bumbu dan daun herbal misalnya basil, kemangi kalau di Indonesia ya, parsley, bumbu-bumbu seperti lada ya, ketumbar. Ya, jadi kalau masak tuh harus kaya dengan bumbu yang alami ya, kunyit. Lalu kalau minum teh ya green tea ya, itu bagus juga ya. Coklat juga kalau asli juga bagus tentunya. Kopi kalau tidak ada iritasi lambung dan harus diikuti dengan asupan air putih yang mencukupi, sebetulnya juga punya dampak yang baik ya. Tapi pada orang-orang yang mungkin masih mual muntah sebaiknya jangan diberikan ya. Nah, jadi di sini ternyata dietary faktor ini memegang peranan yang sangat penting ya. Maka kalau kita berobat itu pola makanya juga harus ikut kita modifikasi yang sehat ya. Kita harus introspeksi diri. Pola makan kita bagaimana, pola hidup kita bagaimana, sehingga pola makan dan pola hidup itu eh, berperanan membantu pengobatan yang kita dapatkan ya. Nah, faktor-faktor yang lain seperti genetik, environmental faktor itu kan kita nggak bisa mengendalikan terlalu banyak ya. Kalau kita hidupnya di kota ya kita harus memperbanyak tumbuh-tumbuhan yang mungkin mengurangi polusi ya. Lalu physical activity. Nah, maternal microbiome ini berpengaruh sekali. Maka riwayat ketika kita masih kecil ya, bagaimana orang tua kita mengandung kita ya. Kemudian apakah kita mendapatkan ASI atau tidak? Pada saat pembentukan ekosistem tubuh kita di masa-masa kecil kita yang sangat krusial ya pada early life dan 2 tahun pertama kehidupan kita. Bagaimana asupan makanan kita pada saat itu ya. Kemudian apakah ada infeksi atau penggunaan obat-obatan pada saat itu akan berdampak besar pada saat ini ya. Nah, di mana semua ini akan mempengaruhi metabolisme oleh bakteri yang ada dalam tubuh kita. Nah, karbohidrat kompleks yang kaya serat, ya, yang biasanya ada pada sayur dan buah, itu sangat-sangat diperlukan oleh bakteri seperti Bifidobacterium, ya, kemudian Lactococcus lactis, ya, karena terutama kedua bakteri ini mempunyai peranan dalam metabolit-metabolit yang bermanfaat untuk kanker payudara, yaitu contohnya adalah yang namanya short chain fatty acid atau SCFA, lalu natural furin nucleoside dan bakteriosin atau yang disebut nisin, ya, di mana eh, ada pengobatan yang sekarang spesifik ya, hanya menambahkan nisin saja, yang sebetulnya dia adalah produk dari
Lactococcus lactis, ya. Nah, perhatikan di sini ada Bifidobacterium longum, ada Lactococcus lactis, ya. Nah, ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa probiotik melindungi bukan hanya risiko kanker payudara ya, bahwa bahkan untuk pengobatan itu juga sangat membantu pengobatan dan juga dia selain itu juga membantu eh, apa komplikasi-komplikasi ya dan meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, ini contoh dosisnya. Nih, kita lihat ya. Ini ada beberapa jenis penelitian yang menggunakan beberapa macam bakteri yang berbeda. Ada yang dikombinasikan dengan prebiotik seperti FOS, ya, fructooligosaccharides, di mana di sini yang dia gunakan 3 kapsul, di mana masing-masing kapsul itu 15 sampai 30 miligram. Kemudian ditambah bukan bukan gitu. 3 kapsul yang mengandung 10⁻⁹ CFU ditambah dengan FOS 15 sampai 30 miligram pada saat sarapan ya. Sebelum sarapan ya, 2 jam sebelum sarapan selama 6 minggu. Nah, lalu penelitian yang lain menggunakan bakteri yang berbeda dengan dosis yang sangat uh, oh bukan probiotik dengan enggak ada dosisnya di sini, tapi ditambah dengan estriol dengan dosis yang sangat rendah, ya sekitar 0,03 satu tablet per hari diikuti uh, satu tablet per hari 4 minggu diikuti maintenance selama 8 minggu, ya. Lalu ada juga yang menggunakan hanya probiotik saja, 1 kapsul yang mengandung 2,5 kali 10⁻⁹ CFU diberikan 2 kali sehari selama 2 minggu. Dan ternyata hasil penelitiannya dia mampu menurunkan kadar parameter ya peradangan dan memperbaiki kualitas hidup pasien kanker payudara yang mengalami komplikasi limfedem ya setelah operasi. Itu biasanya karena diambil kelenjarnya itu dia sering akan mengalami penyumbatan pada saluran getah bening yang menyebabkan akhirnya bengkak ya di biasanya di lengan gitu ya. Nah, lalu juga mengurangi obesitas dan dislipidemi dan pemberian probiotik dikombinasi dengan prebiotik seperti FOS dalam jangka waktu 10 minggu ternyata dampaknya lebih baik daripada hanya menggunakan probiotik saja. Maka itulah pentingnya kalau kita menggunakan probiotik tetap kita harus makan yang kaya serat ya. Nah, ini contoh bagaimana kombinasi terapi medis dengan pemberian baik itu probiotik maupun produk metabolit spesifik. Ya, contohnya di sini ya, di sini ada obat misalnya yang bersifat targeted, misalnya trastuzumab, di mana dia mentargetkan beberapa protein tertentu ya, gen tertentu ya. Biasanya menggunakan antibodi monoklonal ya. Ditambahkan substrat metabolit spesifik dari bakteri yaitu natrium butirat ya, karena tadi kan yang berkurang itu adalah butirat ya, maka dikasihnya natrium butirat. Ternyata efeknya positif di mana dia menurunkan kemampuan perkembangbiakan dari sel kanker dan meningkatkan protein-protein yang bersifat dia mematikan sel kanker ya. Nah, lalu pengobatan targeted dengan cara memperbaiki disbiosis pada usus ya dan menambahkan metabolit pada usus ya. Ternyata dia bukan hanya mencegah tapi dia berefek terapeutik ya. Dia bisa mengobati ya dan menurunkan risiko
dan progresi dari kanker payudara. Jadi bukan hanya menurunkan, mencegah ya, tapi juga mengobati ya. Lalu kemoterapi yang dikombinasikan dengan metabolit spesifik dari bakteri, ya contohnya yang kemoterapi yang sering digunakan misalnya doxorubicin ya, ditambah dengan spesifik eh, metabolit misalnya natrium butirat tadi, ternyata pemberian metabolit ini meningkatkan efikasi dari kemoterapi itu dan meningkatkan spesifitasnya ya, dan mencegah resistansi obat ya, karena kemoterapi itu juga bisa resisten ya sel kankernya ya. Nah, lalu eh, misalnya kombinasi dengan obat yang lain ya, 5 fluorouracil ya, ditambah dengan produk dari bakteri Lactococcus lactis yaitu nisin ya, itu bersifat sinergis ya, tidak bertentangan. Jadi misalnya kalau seperti usus kan mengandung Lactococcus lactis ya. Kalau dikombinasikan dengan terapi medis dia tidak bertentangan, justru membantu ya. Jadi boleh-boleh saja kita memberikannya bersamaan dengan kemoterapi ya. Dan ternyata dia meningkatkan apoptosis dari sel kanker, mengurangi ukuran dari sel kanker, dan menurunkan kemampuan membelah dirinya ya. Lalu kombinasi dengan docetaxel ini dengan metabolit spesifik seperti natrium butirat, ternyata dia juga eh, bisa meningkatkan apoptosis ya, meningkatkan cell cycle arrest tadi yang akhirnya membuat tubuh lebih mudah untuk memperbaiki diri ya, kemudian lebih bisa memutuskan apakah sel ini itu dimatikan atau tidak gitu ya. Lalu penurunan dari kemampuan membelah diri dari sel kanker dan juga menurunkan ukurannya. Nah, ini macam-macam metabolit bakterisifik yang digunakan dalam terapi kanker payudara dan sedang dalam uji coba tadi. Nisin ya, nisin ini sebetulnya merupakan peptida polisiklik yang terdiri dari 34 asam amino yang diproduksi oleh bakteri gram positif yaitu Lactococcus lactis. Ya, itulah sebabnya mengapa dalam konsumsi ada Lactococcus lactis ya. Lalu SCFA itu eh, di sini sebenarnya SCFA itu macam-macam ya, termasuk piruvat itu SCFA juga ya. Tapi di sini yang berperanan terutama adalah butirat ya. Butirat ini mempunyai potensi anti kanker yang tinggi, makanya kenapa yang digunakan di sini tadi adalah natrium butirat ya. Dan butirat ini merupakan produk natural dari bakteri ya, dari fermentasi bakteri terutama eh, dengan substrat karbohidrat kompleks ya, dengan bantuan terutama Bifidobacterium longum ya. Nah, ini bagaimana mekanisme natrium butirat menghambat progresivitas kanker payudara, yaitu melalui pengaruhnya terhadap siklus sel. Artinya, kalau siklus sel dihambat itu, kemungkinan sel itu untuk membelah lebih cepat itu berkurang, kemungkinan untuk perbaikan diri lebih banyak, kemungkinan untuk bunuh diri terprogram juga lebih banyak kalau dia memang butuh dibunuh gitu ya. Nah, lalu peningkatan eh, penanda-penanda yang enzim yang berkaitan dengan pembunuhan kanker ya. Lalu eh, meningkatkan pembunuhan kanker ya, dan juga menyebabkan peningkatan influx kalsium yang dia akan mengurangi juga ukuran kanker ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada yang mau bertanya. Saya lihat dulu pertanyaannya. Wah, saya kok nggak bisa scroll. Pak Angga bisa bantu nggak? Ini ada yang mau angkat tangan.
Silakan Pak Victor. Silakan bila mau bertanya secara langsung. Nah, ini ada pertanyaan dari saya utamakan dulu yang berkaitan dengan kanker payudara ya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Iin Simon. Sore Bu Dokter. Wah, cantiknya harus saya baca nih. Sore Bu Dokter cantik. Saya mau menanyakan terkait adik saya penyintas kanker payudara stadium 3B. 2 hari lalu sudah melakukan mastektomi. Sudah menjalani 6 kali kemoterapi dan sejak diketahui sudah mengkonsumsi Utsusuba 2 kali, masing-masing 1 saset dan 3 kali masing-masing saset ketika kemoterapi. Pertanyaan saya, Dok, adakah saran untuk adik saya? Apakah setelah mastektomi, hal apa yang selanjutnya dilakukan dan berapa banyak sebaiknya konsumsi usus subal? Ya, eh, jadi kalau kita lihat di slide tadi, kalau pada slide penelitian yang menggunakan berbagai macam mana tadi ya? Nah ini, kalau kita lihat di sini dosisnya yang terpenting di situ adalah eh, jumlah bakterinya ya. Kita lihat rata-rata kalau yang bentuknya kapsul aja mereka mengkonsumsi di sini kalau 1 kali itu sebelum sarapan ini 3 kapsul. Ini selama 6 minggu ya. Kalau 3 kapsul sebelum sarapan tuh artinya dalam keadaan lambungnya kosong ya. Jadi 2 jam sebelum sarapan. Nah, lalu kalau yang lainnya di sini ada yang 1 tablet, ya 1 tablet dia selama 4 minggu. Lalu untuk maintenance 8 minggu, ya. Lalu di sini ada 1 kapsul 2 kali sehari. Nah, yang biasa saya gunakan pada penderita kanker yang saya tangani 2 kali sehari, ya pada malam hari dan pagi hari, ya dalam kondisi lambungnya kosong tadi, ya. Nah, pola hidupnya, Ibu, pola hidupnya harus diperbaiki, pola makannya dan eh, apa namanya eh, tidak boleh stres tadi itu loh yang penting ya. Jadi kita harus membesarkan hati para penderita kanker itu dengan sering memeluknya, dengan mengajaknya supaya dia bisa tersenyum, tertawa, ya. Mungkin juga dengan apa, ya membawanya ke tempat-tempat yang dia sukai, tapi yang sehat tentunya ya. Mungkin healing diajak ke mana, ke hutan pinus ya, atau diajak exercise di tempat-tempat yang seperti itu yang akan meningkatkan eh, apa keseimbangan dari sistem imun dan hormonnya. Karena ada banyak penelitian ya bahwa berada di bawah pohon, terutama pohon pinus, ya, itu bisa meningkatkan natural killer dan juga menyeimbangkan hormon, menurunkan hormon kortisol ya karena stres itu salah satunya adalah karena tingginya hormon kortisol ya. Nah, eh, dari pengalaman saya juga ada orang yang tidak mau sama sekali melakukan pengobatan medis ya. Biasanya kalau seperti ini saya menganjurkan terapi gelombang ya, terapi gelombang dengan frekuensi radio
yang tergantung alatnya ya, yang biasanya kalau alat yang paling murah itu harganya 5,3, maka 3 kali sehari disinari gitu ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya juga menangani satu penderita yang dicurigai kanker payudara karena dia nggak mau dibiopsi ya. Tapi dari hasil USG dan dari radiologinya menunjukkan ini kanker dan dia sudah ada riwayat 4 kali sampai 5 kali, bahkan 5 kali operasi. Kemudian dalam keluarganya ibunya kanker payudara, budenya kanker payudara, dan kita beri usukusi ya 2 kali 1, perbaikan pola hidup, pola makan, dan kita lakukan penyinaran itu alhamdulillah sekarang sudah hilang dalam jangka waktu sekitar 2 bulan ya. Nah, kemarin minggu lalu saya kebetulan tiba-tiba ditelepon oleh ditelepon oleh seorang istri yang mencintai suaminya gitu ya, di mana suaminya itu menderita kanker hati stadium 4 yang sudah menjalar ke banyak organ ya, ke limpa, ke pembuluh darah yang menuju limpa, kemudian ke kandung empedu, kemudian ke usus 12 jari menekan usus 12 jari, menekan pankreas, menekan satu lagi itu menekan ginjal ya, dan dia sudah ada gejala-gejala varises ya di seluruh ini ya area yang dekat dengan pembuluh darah balik yang menuju ke hati yang namanya vena porta itu ya. Di mana varisesnya itu salah satunya menyebabkan dia terkena ambeien stadium 3 ya, sehingga dia nggak bisa tiduran yang nyaman ya karena sakit ya. Dan dia harus ini posisinya harus sujud, harus harus nungging karena kalau nggak sakit gitu. Nah, terus kesakitan, tidak bisa tidur, lalu selain itu bengkak ya, bengkak karena ada cairan di kaki, di perutnya, ada cairan sedikit di paru, ada pembesaran getah bening, dan dia sudah tidak bisa diterima di rumah sakit karena semua rumah sakit sudah menolak ya. Jadi di sekitar di situ ada 2 rumah sakit yang dia datangi tapi sudah menolak. Dan keluarga disuruh pasrah, disuruh membawa pulang. Ya kalau membawa pulang kan artinya pasrah ya. Tapi sang istri ini masih punya harapan sehingga dia menghubungi saya dan akhirnya saya pergi ke sana, saya terapi, saya beri usukusi waktu itu 3 kali 1 ya karena saya berpikir ini sangat berat ya. Tapi saya turunkan dosisnya karena ada gejala-gejala perdarahan yang sebenarnya berkaitan karena penyakitnya ya. Nah itu eh, ketika 3 hari ya saya terapi dengan bukan hanya usukusi ya tapi ya dengan terapi sinar itu dia merasa baik, dia jalan-jalan. Nah, padahal tidak boleh jalan-jalan sehingga dia masuk rumah sakit. Tapi dari masuknya rumah sakit itu ketahuanlah bahwa ternyata eh, tumornya sudah mengecil ya. Yang tadinya ukurannya 17 kali 22 kali 12 cm dan dia sudah ukurannya itu sudah keluar ya dari hati dan dia sudah pokoknya sudah menjalar gitu ya. Itu jadi ukurannya hanya berbatas kecil, berbatas inilah tegas gitu ya, berbatasnya tuh kayak kelihatan jelas gitu ya. Ukurannya jadi 9 cm, yang di limfonodi sudah tidak ada, yang di berbagai organ tadi tidak ada. Kandung empedu yang tadinya melebar itu sudah mengecil, ya ukurannya normal. Tidak ada desakan ke duodenum ya, ke usus halus, ke pankreas, ke ginjal itu desakannya udah nggak ada. Jadi masanya tuh udah nggak ada. Di limfonodi bersih, pembuluh darah bersih. Nah, yang varises di apa ambeiennya juga sudah hilang. Nah, jadi kita harus optimis ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya.
saya selalu mengajarkan untuk mengatasi peradangan dan nyeri itu dengan senam, ya, imun bahagia tadi. Ya, alhamdulillah pada pasien ini saya buktikan ya, dengan pemberian anti nyeri yang tidak terlalu berlebihan itu dia bisa mengendalikan nyerinya. Ya, nah nanti saya akan bagikan link Google Drive yang bisa diakses untuk mengakses senam dan juga pola makan yang baik. Yang saya ajarkan di sini adalah microgreen yang harus organik ya, karena microgreen ini kita tanpa tanah kita bisa menanam ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan sayuran organik karena misalnya mahal atau karena yang lainnya, yang penting Bapak Ibu punya biji yang organik, tanam sendiri di rumah hanya dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah tanpa tanah, bisa menggunakan hanya air ya. Jadi itu sama yogurt ya, dengan membuat yogurt sendiri diharapkan kita juga lebih bisa mendapatkan yogurt yang murah ya. Nah, eh ada pertanyaan yang lainnya dari siapa lagi nih? Di ruang rawat inap masih bisa ya, saya membuktikan sendiri ya pada pasien saya yang kanker hati itu kita berikan ya di ruang rawat inap ya. Kemudian pertanyaan yang lain tentang dietnya. Tadi sudah saya sampaikan ya, makanan yang organik, yang segar, tidak banyak tersentuh api ya. Paling tidak ada 5 jenis sayur dan buah lah ya. Nah, kemudian diet yang paling baik itu yang pola-polanya diet Mediterranean. Ya, diet Mediterranean itu rendah karbohidrat, tinggi protein, ya, tinggi serat. Ya. Nah, lalu kalau misalnya tadi kondisi tidak bisa mendapatkan ya, kita harus mengkonsumsi superfood ya, superfood yang dia bisa mencukupi ya kebutuhan-kebutuhan mikronutrien tadi ya, dan dia bersifat langsung masuk ke dalam sel ya. Kemudian ada yang bertanya, Ibu Merisa, CA mame, cairan dari mame sudah masuk di paru. Sudah konsumsi dan musuh 3 paket, eh, ternyata pasien malah meninggal. Ya, kalau jadi gini, kalau stadiumnya lanjut, kita itu seperti berkejaran dengan dampak dari kanker itu. Ya, seperti pasien saya nggak cuma menggunakan USU jadinya. Jadi tidak bisa menggunakan hanya satu modalitas. Ya, makanya dalam penelitian pun tetap diberikan kemoterapi tadi ya, diberikan targeted terapi ya. Nah, kalau yang pada pasien-pasien yang sudah hopeless seperti tadi yang saya jumpai yang kanker hati stadium 4 ya dengan multi organ ya, metastasis ya, dan sudah ada komplikasi macam-macam termasuk ginjalnya sudah mengalami kerusakan ya, ada cairan di paru-paru. Saya nggak cuma dengan usul ya. Jadi tetap harus dilakukan bagaimana secepatnya kita membunuh sel kanker itu dengan sesuatu yang lain. Ya, pola makannya gimana? Pola makannya tadi ya, jadi harus rendah eh, gula ya, rendah karbohidrat ya, tinggi protein dan rendah lemak. Oh, kalau yang tinggal di Semarang bisa konsultasi dengan saya dan bisa datang ke rumah saya. Nanti saya beri nomor ya. 0815 75 bisa dicatat nomor saya 0815 75706085. Pengobatan yang saya berikan bersifat gratis ya. Akan tetapi bila mau memberikan donasi untuk membantu subsidi silang pada yang lain akan saya terima ya. Terus
file Google Drive tentang video-video akan saya bagikan di kolom chat ya. Sebentar saya carikan dulu filenya. Google Drive. Di sini ada 3 video ya, nanti boleh silahkan disebarkan ya kepada semua orang ya agar banyak yang terbantu ya, karena saya membuktikan sendiri pada pasien-pasien saya sangat membantu untuk mengelola stres ya, kemudian mengatasi nyeri ya terutama. Ini saya bagikan di kolom chat sekarang untuk Google Drive-nya. Ya, sudah saya bagi ya. Nomor kontak saya tadi 0815 75 70 60 85. Lalu ada pertanyaan dari eh, Ibu Vivi, kanker tulang belakang. Ya, ya, kalau untuk kanker saran saya apabila masa tumor itu belum mengecil, ya, belum menghilang lah ya. Utamakan kalau kanker payudara terutama yang dia diketahui yang tipikalnya itu sensitif hormon, ya. Jadi dari pemeriksaan imunohistochemia ERPR-nya tinggi, sebaiknya USU yang diutamakan, ya. USU-USInya diutamakan dulu, ya. Subanya jangan, ya. Nah, lalu untuk kanker tiroid, sebetulnya di sini kita khusus kanker payudara, tapi bolehlah nggak apa-apa kanker tiroid, ya. eh dari Ibu Maimunah, bagaimana dengan kanker tiroid? Saya sudah operasi tahun 2018, sampai sekarang saya masih jalani terapi ablasi. Berat badan saya hari ke hari menurun, kurus kulit bungkus tulang. Nah, untuk meningkatkan berat badan, Ibu harus mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Ya, misalnya kayak usuk-usuk ini tinggi protein karena mengandung beberapa macam marin peptida, ya terutama dari ikan, Bu, ya ikan yang berlemak tadi, ya. Kemudian kalaupun daging, daging merah yang eh, boleh misalnya hanya kambing ya, Bu. Kalau yang lain seperti sapi jangan, ya, dan 1 minggu sekali saja. Telur asal ayam kampung, ayam organik silahkan, ya. Harus tinggi serat, ya, kemudian karbohidrat kompleks, ya. Untuk tiroid, ya, eh, protein itu sangat penting, Bu, ya, karena kita sudah tidak punya hormon tiroid lagi, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Diet keto. Diet keto harus diikuti dengan yang namanya ketofastosis, ya. Jadi dengan intermittent fasting. Ya sebetulnya kalau kita nggak makan dari jam 7 malam sampai pagi itu sebetulnya juga salah satu intermittent fasting, ya. Nah, maka makan malam tuh nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Dan kalau makan malam itu jangan yang berat-berat. Ya, kalau mau makan yang agak berat itu lakukan di siang hari atau pagi hari. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan dari Bu Densi Manalun. Kanker usia 78 tahun dengan keluhan asam lambung, kaki ngilu, darah tinggi, dan cuci darah 2 kali seminggu. Nah, jadi eh,
ini sudah ada efek ke ginjal ya, berarti ya. Hipertensinya ini karena memang ginjalnya yang bermasalah ya. Jadi untuk mengatasi ginjal sebaiknya kita harus menggunakan modalitas terapi yang lain untuk mengeluarkan racun-racun yang menumpuk terutama di kulit. Ya karena pembuangan racun itu bukan hanya melalui dari air seni maupun BAB kita. Ya, tapi juga di kulit kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan misalnya eh, mandi sauna ya, berkeringat, melakukan aktivitas yang berkeringat ya, mandi sauna ya, lalu apa namanya, termasuk terapi radiasi tadi ya, karena dia bersifat salah satunya adalah untuk eh, apa, mengeluarkan racun ya dari kulit. Nah, lalu yang lainnya misalnya dengan berbekam ya, akan tapi kita harus harus berbekam pada orang yang tepat ya, karena kalau titiknya salah ya, atau mungkin terlalu berlebihan, dan juga pada orang yang sudah ada metastasis, stadiumnya lanjut, bekam ini juga punya efek seperti double swab gitu ya, seperti paradok ya, di mana kalau yang kanker yang peka sekali dengan hormon-hormon pertumbuhan itu apa namanya, akhirnya malah terpicu gitu ya. Nah, maka kalau kita memang berita kanker, utamakan dulu usukusi dulu ya, usukusi dulu. Hindari makanan yang meningkatkan metabolisme yang ke arah yang namanya tadi eh, metabolisme Warburg, yang dia menyebabkan penumpukan laktat ya, dan juga eh, ini apa, MSG yang meningkatkan glutamin tadi ya. Kemudian juga yang berlemak-lemak ya. Sebenarnya ketofastosis itu bukan berarti kita harus mengkonsumsi yang lemak-lemak dari hewani yang eh, apa, sebetulnya itu tidak sehat ya, tapi bisa juga dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan dari sayur dan buah yang mengandung lemak yang baik, termasuk ikan ya. Ikan lebih diutamakan di sini ya. Daging ikan, dan berpuasa, karena berpuasa itu akan meningkatkan keton ya. Jadi intermittent fasting itu sangat baik untuk menderita kanker kalau dia tidak ada keluhan-keluhan terutama gastrointestinal. Ya, kalau masih ada keluhan gastrointestinal seperti mual muntah, sebaiknya ya paling dengan cara tadi, setelah jam 7 malam tidak makan apa-apa. Ya. Nah, kaki ngilu itu bisa terjadi pada penderita kanker berkaitan dengan metabolisme laktat, dan juga berkaitan dengan penumpukan purin ya. Maka makanlah makanan yang eh, tinggi air ya, contohnya melon, tapi carilah melon yang organik ya. Kemudian labu, kemudian apa, yang membersihkan ginjal, seledri, tapi semuanya harus organik. Kemudian yang lainnya contohnya adalah beetroot, dan eh, apa ya itu, eh, lobak. Nah, lobak itu juga bagus ya pada penderita kanker ya. Tempe, tape, eh, tape terutama tape yang masih usianya masih muda ya, tape yang mungkin belum berair ya, itu sumber probiotik ya. Tapi kalau sudah berair seperti tape ketan tapi berair ya, jangan ya. Tempe juga, tempe tahu sebetulnya baik ya, asalkan eh, dia kedelainya itu organik ya. Nah, nanti kalau misalnya
ada yang mau konsultasi silakan, tapi slow respon sekali karena saya kebetulan hari ini sampai besok saya harus pergi ke luar kota, ya. Jadi mohon dengan sabar, bila belum dijawab ditunggu saja ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Ini ada pertanyaan tentang magnesium tadi ya. Ibu Vio Salina, diagnosis CA pada bit 4 cm bit rate 5. Minum ususuba 3 pasang sehari selama 1 bulan. Februari sudah nggak ganas. Nah, magnesiumnya magnesium, kalau saran saya magnesium oles saja ya. Magnesium oles ini kebetulan saya jualan ya di toko saya. Saya punya toko organik. Nah, itu nanti bisa diakses juga kalau mau. Nanti bisa WA saya ya. Magnesium dan hindari paparan terutama WiFi ya. Jadi eh, kemudian HP ya, kalau misalnya harus nelpon ya jauhkan lah gitu ya. Terus mungkin juga perlu dievaluasi kadar magnesiumnya dalam darah ya, karena magnesium tadi tidak boleh terlalu banyak juga ya. Dan pada orang yang sudah dengan gangguan ginjal juga tentunya eh, dosis magnesium nggak boleh terlalu banyak ya. Lalu ada pertanyaan tentang Bu Ririn ini tentang eh, kakaknya yang barusan meninggal karena kanker payudara, tidak ada riwayat genetik. Cuma kakak sering konsumsi obat pusing. Iya, ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa salah satu yang menyebabkan disbiosis adalah obat yang kita konsumsi, dan obat warung itu kalau saya lihat wah itu sudah banyak yang campuran ya. Kita harus hati-hati dengan obat yang dijual bebas terutama di warung-warung ya. Nah, lalu pertanyaan dari Ibu Ayu, makanan yang mengandung triptofan. Oh, makanan yang mengandung triptofan banyak sekali ya. Contohnya ya alpukat, kemudian kangkung, lalu eh, olive oil ya. Kemudian yang lainnya lagi contohnya pisang, yang paling gampang itu ya, pisang, kurma. Dan eh, penting juga diperhatikan bahwa triptofan ini berkaitan bukan hanya melatonin tapi juga serotonin. Ya, serotonin itu berkaitan dengan fungsi saraf, berkaitan dengan mood, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Nuke, bagaimana cara memperbaiki sel yang rusak akibat kemo, vitamin, asupan yang membantu apa saja. Nah, usus dan subarasi ya itu bisa sangat membantu. Kemudian vitamin tadi ada vitamin D di usus sepertinya ada ya. Terus ada vitamin C tadi ya, vitamin C sebaiknya dari makanan saja nggak apa-apa ya. Jadi konsumsi jeruk, konsumsi apa buah-buah yang kayak vitamin C ya. Kelor itu juga termasuk ya. Kemudian untuk mengatasi muntah dan diare yang sering saya nasihatkan pada pasien-pasien saya adalah pisang kepok dibikin setop ya. Jadi setop itu kan dia hanya air tambah cengkeh ya, tambah kayu manis, gula aren yang asli ya, lalu pisang kepok ya.
Makan sedikit tapi sering ya, setiap kali muntah makan. Kemudian eh, demikian juga setiap kali diare. Nah, lalu ada yang bertanya lagi dari Ibu Zia Abu Bakar, ya. Saudara saya kena kanker, sudah kemo 6 kali, operasi pengangkatan, kanker sudah menyebar ke otak stadium 4, disuruh radioterapi 10 kali. Nah, tadi sudah saya sampaikan pengalaman dari pasien saya yang kanker hati ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk menggunakan apa yang saya sarankan ya. Jadi usukusi dan usukusi saja kalau saya ya biasanya. Kalau untuk kanker itu untuk amannya karena tidak tahu stadium dan kondisinya ya, sensitivitasnya terhadap hormon bagaimana. Terus kalau sudah stadium 4 itu saya biasanya membiasakan mereka untuk meningkatkan spiritualitasnya dengan juga terapi doa dan terapi kalau kita Islam ya kita menggunakan Al-Quran ya. Kemudian juga eh, kita lakukan eh, afirmasi-afirmasi positif ya dengan membuat mereka itu memandang hidup dan arti hidup itu sesuai yang sesungguhnya ya, tujuan hidup ya, membawa kembali kepada tujuan hidup, membawa kembali arti bagaimana hidup di dunia itu dibandingkan hidup yang lebih abadi begitu ya, lalu membimbing mereka untuk bertobat dan juga eh, mempersiapkan kematian yang indah ya. Kalau dalam Islam kalau mempersiapkan kematian yang indah itu dibiasakan zikir ya, zikir mengucapkan kalimat thayyibah gitu ya. Walaupun bukan berarti dia itu pasti mati ya saat itu karena saya mendampingi pasien saya yang sudah seperti ini tuh biasanya banyak miracle malah yang justru saya dapatkan dan akhirnya bukan mati ya tapi malah sembuh. Tapi dalam kondisi-kondisi setiap dia mendapatkan episode-episode daruratnya yang membuat kita mungkin juga eh, deg-degan ya karena apakah ini saatnya apa bukan gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya terlewati ya dan akhirnya membaik, membaik, membaik gitu. eh Pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin bisa kita teruskan melalui konsultasi pribadi silakan ya. eh, yang tidak berhubungan dengan kanker payudara. Semoga nanti Pak Angga bisa memfasilitasi ya, khusus pada misalnya kanker prostat dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya, kalau itu berkaitan dengan hormon, kalau pada perempuan ya kita memang eh, utamakan yang usus-usus ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan hormon, nah mungkin eh, Subaras itu sangat bagus untuk menyembuhkan terutama leaky gut-nya ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari sharing knowledge pada hari ini. Semoga untuk yang sakit diberikan kesembuhan yang tidak berbekas dan semoga sakitnya bisa membersihkan dan menyucikan dirinya ya. Dan semoga Allah meridhoi semua usaha yang Bapak Ibu lakukan ya untuk menjaga kesehatan dan kita semua diberi rahmat dan perlindungan dari segala macam penyakit yang uh, mematikan ya. Kemudian semoga kita bisa menikmati ya weekend dengan sehat dan bahagia ya. Salam imun bahagia. Jangan lupa nanti dibuka Google Drive-nya ya. Selamat sore semuanya. Pak Angga di mana nih?
Halo Pak Angga. Baik, karena tidak ada kayaknya Pak Angga, ya saya tutup ya. Terima kasih. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend dan jangan lupa Terima kasih dokter. bahagia. Aduh, ternyata baru muncul dia. Sama-sama. Yuk dokter. Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga nanti ketemu ketemu lagi di hari Senin acara training di jam 7 malam hari Senin. Jangan lupa hadir. Terima kasih semuanya. Thank you, Dok. Iya, sama-sama.